Natal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian, Hai Mari Berhimpun. Hai. Nadanya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Demi kita ini Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Natal ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu, sahabat persekutuan yang dikasihi Tuhan, adapun introitus kita pada saat pagi hari ini diambil dari Mika, pasal yang kelima, ayat yang pertama dan yang kedua, demikian ada tertulis. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Demikian introitus kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glorious
Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang beriman, hidup kita selalu dipelihara dan diterangi oleh terang kasih Tuhan. Dan kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum yang menjadi dasar hidup orang beriman. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, demikian ada tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa hukum kasih ini tidak dapat kita laksanakan secara sempurna. Bahkan kita seringkali jatuh di dalam jurang dosa. Bahkan kita juga memiliki kebencian, dendam, iri hati, bahkan juga menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, kita diingatkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, saya ajak Ibu Bapak sekalian, kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita melalui doa kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, dan kami mengakui akan segala dosa dan salah kami, baik itu masih dalam pikiran kami, di dalam perkataan, bahkan di dalam perbuatan-perbuatan kami. Kami menyadari akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, bahkan juga kesalahpahaman, pementingan diri dan perselisihan, serta ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, kasihanilah kami, dan berilah pengampunan dan damai sejahtera, serta bebaskan kami dari segala dosa-dosa kami, dan baharuilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon pengampunan kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku akan dosa kita, terimalah berita anugerah Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-12 yang demikian ada tertulis. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kiranya segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Bapak Ibu, sahabat persekutuan yang dikasihi Tuhan, setelah hidup kita dibebaskan dari dosa dan kita mendapat berita anugerah oleh kasih karunia Tuhan, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita mengutamakan hidup di dalam Kristus. Demikian ada tertulis di dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Kiranya Roh Kudus menolong kita dan mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Sebagai respon atas pengampunan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru,
Mari kita angkat pujian, yang kusembah hanya Yesus. Biarlah ini menjadi pengakuan kita bahwa kita betul-betul hanya berserah dan menyembah Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, karena Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita menyatakan bahwa kita menyembah Yesus, menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh bumi, di segala waktu dan di semua tempat, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Karena itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pagi ini pelayan firman adalah Ibu Pendeta Riana Manjadewi untuk memasuki hadirat Allah dalam pemberitaan firman. Mari kita menaikkan pujian Ajarku Mengerti. Biarlah pujian ini benar-benar kita imani dan kita amini agar kita betul-betul mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Aku mengerti Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang
kita sehati, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih di hari ini Tuhan, kembali kami mengingat akan perbuatan luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib bagi kami Tuhan, sungguh luar biasa bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kalau kami bersama-sama berkumpul di tempat ini, kami mau lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami pribadi lepas pribadi. Jangan ada satu pun terlewatkan dari kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh benar-benar jatuh di tanah yang gembur, bertumbuh dan berakar, menghasilkan buah tepat pada waktunya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, pimpin dan tuntun dalam setiap pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Persiapan hamba-Mu tidak ada artinya apa-apa tanpa campur tangan daripada-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, berbicaralah kepada hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengerjakan bagian-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sehati. Kami mau tolak segala kuasa-kuasa lain yang tidak berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yang mencoba mencuri benih kebenaran firman Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat Natal. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan kalender dari sinode terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Mohon izin saya akan menggunakan Alkitab edisi 2 terbaru. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca bersama-sama ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 11 dan 12, demikianlah firman Tuhan. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Bapak Ibu. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, hanya karena kasih karunia Tuhan yang mengantar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali memperingati Natal di tahun 2023 ini. Amin. Puji Tuhan juga banyak di antara kita yang juga bisa akhirnya menikmati Natal. Ada yang keluar kota, ya, bertemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, dalam kasih karunia Tuhan, kita bersama-sama kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan
ketika kita memperingati Natal. Natal merupakan sebuah sejarah bagi manusia, yang mana hal ini bagi umat Kristen memiliki arti yang begitu penting. Saya secara pribadi, ada memang hari yang begitu berharga di dalam kehidupan saya. Ketika Paskah Jumat Agung, itu adalah peristiwa penting di dalam kehidupan saya. Tetapi Jumat Agung tidak akan terjadi ketika Allah tidak menjadi sama dengan manusia. Karena puncak dari Jumat Agung itu adalah karya penebusan Allah sendiri untuk kita semuanya. Bagi manusia, bahkan bagi dunia ini. Terlebih-lebih bagi kita yang mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, Sinode GKOI memberikan tema untuk kita, dari Bethlehem ke hati. Bethlehem, kata yang tidak asing lagi untuk kita ketika kita memperingati Natal. Amin. Kota Bethlehem, kota yang tidak besar. Ya, dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya mempelajari firman Tuhan ini mulai ayatnya yang pertama, ya, di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Bagaimana kondisi kota Bethlehem? Kita lihat ayatnya yang ke-6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Secara geografis, Bethlehem bukanlah kota yang besar. Di dalam perjanjian lama juga disebut Bethlehem Efrata. Itu bukanlah tempat yang luas. Di situ tempat penggembala menggembalakan ternak-ternaknya. Orang-orang di situ hidup dari penggembalaan. Tetapi firman Tuhan menuliskan, bukanlah engkau yang terkecil dari suku-suku Yehuda. Dari bangsa Yahudi, ya, dikatakan di sini, engkau bukanlah yang terkecil di tanah Yehuda. Kenapa Bethlehem yang hanya kota kecil, Bethlehem Efrata? Tetapi firman Tuhan menuliskan, bukanlah sekali-kali yang terkecil di tanah Yehuda. Karena dari sana akan lahir seorang pemimpin yang besar yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita memaknai Bethlehem sampai ke hati, ya, dari Bethlehem sampai ke hati menunjukkan suatu perjalanan. Natal mengingatkan kita, kalau pada perayaan Natal di minggu yang lalu, Pendeta Sony Titawano mengingatkan kita, ketika kita bersama-sama memperingati Natal, sebenarnya kita sedang dibawa kembali kepada titik awal, siapakah kita ini yang sesungguhnya. Sehingga kita dapat menjalani perjalanan kehidupan dari waktu ke waktu, sehingga Bethlehem itu sampai ke hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tahun ini secara nasional tema Natal dari PGI dan KWI seluruh Indonesia dikatakan temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Di sana ada lanjutannya sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lukas 2 ayatnya yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya tidak dituliskan secara lengkap dalam tema nasional Natal tahun 2023 saat ini. Padahal justru kunci di sini adalah kata yang terakhir dari firman Tuhan ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadanya. Apabila kita tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati kemuliaan demi kemuliaan dan damai sejahtera Allah yang Tuhan sudah siapkan, diawali dengan kelahirannya ke dunia ini, di mana Sang Juru Selamat Tuhan sendiri datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Oleh karena itu, yang berkenan kepadanya, kemuliaan bagi Bapa di surga dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari tema kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari bersama-sama di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Kalau yang rajin sekolah minggu dari kecil, kita tidak asing lagi siapa orang Majus. Karena ketika pemberitaan kelahiran Yesus Kristus, tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan ada sekelompok gembala. Demikian juga orang-orang Majus. Siapa orang Majus? Orang Majus adalah orang-orang terpelajar. Orang-orang yang banyak belajar tentang ilmu pengetahuan. Secara khusus mereka juga belajar tentang astronomi, yaitu ilmu perbintangan. Mereka ditunjukkan oleh bintang yang berbeda, di mana bintang itu mengantar mereka sampai di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus, semua orang-orang yang Tuhan ambil peran untuk lahirnya Sang Juru Selamat, tokoh-tokohnya, Maria, Yusuf, gembala, orang Majus. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dalam pengorbanan. Amin. Mereka yang hidup, yang mau mengorbankan dirinya untuk datang kepada Dia, Yesus Kristus itu sendiri. Gembala ketika malaikat datang, dia ketakutan. Siapa dia? Orang yang tidak pernah diperhitungkan profesinya sebagai gembala. Tetapi malaikat berkenan menemuinya. Demikian juga orang Majus. Orang Majus dari timur jauh. Ya, kalau saya belajar dari sejarah, diperkirakan ini sekitar Irak kalau sekarang tempatnya. Jauh perjalanan yang harus mereka tempuh. Dalam perjalanan yang mereka tempuh ini, mereka berjalan sedemikian rupa, tentu banyak tantangan demi tantangan yang mereka hadapi. Ketika mereka sudah mendekati bintang itu, mereka berpikir, bertanya kepada alamat yang tepat pemerintahan saat itu. Tetapi apa yang dia terima? Di balik semuanya itu, Herodes mulai memiliki pikiran-pikiran yang salah. Ketika dia katakan bahwa ada bintang yang berbeda, yang telah menuntun mereka sampai di tempat Herodes saat itu. Di saat itulah orang Majus tidak menemukan jawaban yang sesungguhnya. Kalau kita membaca ayatnya yang kelima dari bacaan kita pagi ini, dari ayat yang keempat, ketiga, 4, dan 5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, introitus kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mika 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata,
Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentang kelahiran Sang Mesias sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya, bahwa di Bethlehem yang terkecil di suku Yehuda akan lahir seorang pemimpin Israel. Dan penggenapan itu terjadi di mana penulis Injil Matius menuliskan bahwa sekali-kali Bethlehem bukanlah yang terkecil dari keseluruhan suku Yehuda, karena memang ada raja yang akan lahir di sana. Setelah mereka mendapatkan jawaban yang tidak pasti, mereka meneruskan perjalanannya untuk menemukan di mana bintang itu betul-betul berhenti menuntun langkah mereka. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 pelajaran penting dari tema yang kita akan pelajari bersama-sama di Natal pada hari ini. Yang pertama, memiliki keteguhan hati. Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang sudah diberitakan, nubuatan bagaimana hubungan manusia dengan Allah harus dipulihkan. Karena tidak mungkin manusia tetap dalam keadaannya, dalam dosa. Karena tidak ada manusia pun yang mampu melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Siapapun orangnya, tidak ada yang dapat dipakai untuk melakukan karya penebusan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayatnya yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Walaupun orang Majus mendatangi tempat yang tepat, yaitu Herodes, tentunya dia berpikir akan mendapatkan petunjuk yang tepat. Di mana tempat Yesus itu dilahirkan, di mana tempat bintang yang begitu terang itu ada. Dia tidak mempedulikan itu, tetapi dia mempercayai akan kitab-kitab yang sudah dinubuatkan oleh para nabi saat itu. Dia tetap berjalan mengikuti petunjuk yang firman Tuhan sudah tuliskan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Di dalam Natal perlu ada keteguhan hati untuk membawa Bethlehem sampai di hati kita. Bethlehem kota yang kecil, kota yang tidak diperhitungkan, seperti kita, halnya manusia berdosa yang tidak berdaya apa-apa. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangannya. Tapi satu hal, ada keteguhan hati, keteguhan iman. Karena apa? Segala sesuatu berasal dari janji. Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan lahir seorang juru selamat, Yesus Tuhan di kota Daud. Dialah penasehat ajaib, Raja damai, Allah yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang mempengaruhi iman kita, mari terus kita semakin hari semakin memperteguh iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Natal bukan hanya seremoni, Natal bukan hanya kebiasaan, tetapi Natal membawa makna yang besar di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mempunyai keteguhan hati yang kuat
Siapa orang yang tidak memiliki permasalahan hidup? Semua Tuhan izinkan memiliki permasalahan hidup sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi kita percaya Yesus Kristus Tuhan yang hari ini kita memperingati kelahirannya. Jangan biarkan dia tetap menjadi bayi di dalam hati kita. Tetapi biarkan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan dia. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan. Dan hidup ini dipengaruhi oleh janji, yaitu firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan terbuka untuk siapa saja. Karena itulah janji, kemenangan yang dia berikan bagi kita. Yang kita perlukan adalah keteguhan hati untuk menantikan janji Tuhan itu digenapi. Kalau kita melihat perjalanan kelahiran Sang Mesias, tadi saya sudah mengawalinya, semua tokoh yang ada di dalamnya hidup dalam pengorbanan. Dua tokoh penting, Yusuf dan Maria, yang tidak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa Natal. Coba kita bayangkan bagaimana Maria ketika dia harus menerima pernyataan dari malaikat bahwa dia harus hamil. Hukum di Yahudi saat itu, siapa hamil di luar nikah, mati taruhannya. Demikian juga Yusuf. Apa yang harus dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat sekitarnya? Beban mental yang begitu kuat menguasai kehidupannya. Tetapi Allah bekerja sedemikian rupa sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Untuk kita terus semakin berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Sehingga kita memiliki makna Natal ini dengan benar. Bahkan kalau kita melihat perjalanan mereka yang harus mereka tempuh dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Karena adanya sensus yang dilakukan. Kalau saya melihat dari peta Alkitab, 115 km yang mereka harus tempuh. Kalau orang berjalan kaki, itu bisa ditempuh 4-5 hari. Dalam kondisi hamil tua Maria saat itu. Memang Alkitab tidak menulis, tetapi dimungkinkan Maria saat itu naik pakai keledai. Kalau dia naik pakai keledai, kemungkinan bisa 7-10 hari perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Perjalanan yang begitu panjang untuk orang yang sedang hamil tua. Jangankan berjalan sampai beratus kilo. Saya sendiri sebagai ibu yang pernah mengandung, jalan beberapa kilometer saja sudah ngos-ngosan. Coba perjuangan yang dilakukan oleh Maria, karena dia belajar taat akan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Demikian juga Yusuf. Dia berusaha untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Begitu tulusnya hati Yusuf. Tetapi Allah turut bekerja dengan luar biasa. Datang dan menyatakan, jangan tinggalkan Maria. Karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau Maria dan Yusuf tidak dalam keteguhan hati, apa yang terjadi? Saya dan saudara tidak ada. Percuma kita percaya kepada Yesus Kristus dan tidak akan percaya karena tidak ada lagi karya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Tetapi karena karya Roh Kudus yang luar biasa, Allah turut bekerja, rencananya tidak pernah gagal. Demikian juga orang Majus. Ketika dia berjalan tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan, dia tetap berjalan menuruti arahan dari
bintang yang berbeda, yang dia sudah belajar tentunya karena memang dia orang yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memiliki keteguhan iman, keteguhan hati dalam kita merayakan Natal kali ini. Kembali kita diingatkan, bersyukur kepada Tuhan kita sudah bebas merayakan Natal sekarang ini, ya, karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari Bethlehem sampai ke hati. Mari kita lihat bersama-sama ayatnya yang kelima. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. 5 dan 6. Bagaimana kita bisa memiliki keteguhan hati? Bagaimana kita bisa tetap berjalan dalam kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa tetap tekun akan firman yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita? Satu hal, kita belajar tetap rendah hati. Bethlehem bukanlah kota yang besar. Saya sudah mengawali tentang bagaimana Bethlehem hanya kota kecil, Bethlehem Efrata. Tetapi dari kota kecil inilah Sang Juru Selamat dilahirkan. Hal ini menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa dalam segala keadaan, kalau kita sudah menjadi orang percaya, jangan kita buru-buru bangga, jangan kita sombong. Tuhan membenci orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita belajar seperti Yesus yang rendah hati. Dia yang tahtanya di surga. Karena begitu kasihnya kepada kita, dia rela menjadi sama dengan manusia. Saya rasa setiap Natal, hampir setiap Natal, bahkan ketika saya mengajar di sekolah minggu, saya bertanya, adakah di antara kita yang lahir di palungan seperti dia? Enggak usah di palungan. Taruhlah kita lahir di pasar atau di mana, adakah di antara kita? Tidak ada pasti. Tapi dia rela lahir di palungan, di tempat makanan ternak. Dia sedang mengajarkan kepada kita yang dia layak dipuji. Segala kemuliaan itu miliknya, tapi dia rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Cara kelahirannya pun dia lahir di dalam palungan, di atas palungan, menjadi alas tidurnya, tempat makanan ternak. Memang di masa itu, ya, ada tempat untuk gembala-gembala tidur, dan di sampingnya ini ada tempat di mana ternak itu juga makan sendiri. Tetapi dikatakan bahwa Yesus lahir di atas palungan tempat makanan ternak. Berarti bukan di tempat para gembala itu bermalam ketika dia menjaga ternak-ternaknya. Ini menunjukkan bahwa Yesus lahir di tempat yang kotor, menggambarkan hati kita manusia. Dia mau datang ke dunia ini menerima kita apa adanya. Bahkan di kota kecil Bethlehem. Kenapa tidak di Korintus yang merupakan kota metropolitan? Kenapa tidak di tempat-tempat di Efesus, tempat yang begitu besar? Atau di Jakarta juga yang tempat metropolitan. Tetapi dia memilih di Bethlehem, kota yang kecil, jauh dari mana-mana. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus mengajar kita untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati. Dari Bethlehem menuju ke
hati. Belajar, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri tahun 2023 ini yang kurang beberapa hari lagi. Mari kita merenungkan perjalanan yang sudah kita lalui. Kita minta tuntunan dari Roh Kudus, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara. Seperti pemazmur berkata, berjaga-jagalah senantiasa di dalam mulut lidah bibirku, sehingga kita tidak cepat mengatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita tidak cepat-cepat melakukan hal-hal yang menyakiti, mengecewakan, dan menyedihkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita tetap memiliki keteguhan iman, untuk kita memiliki prinsip yang kuat, terus kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, terus kita berjalan kepada kehendak-Nya. Yang pertama-tama, kerendahan hati. Tidak ada yang lain. Natal berbicara kerendahan hati, mengingatkan kita kembali kepada masa yang lalu. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita tidak ada apa-apanya tanpa Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui Natal ini mari kita bersama-sama kita rindu berubah untuk kita menyongsong tahun 2024. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Tapi kita pegang janji firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia siapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia tidak hanya menyediakan keselamatan bagi kita, bukan hanya mengaruniakan keselamatan, tetapi juga menderita bagi dia. Kalau penderitaan itu karena kesalahan kita ketika kita mengambil keputusan, Dia pun memberikan kemampuan dan pertolongan kepada kita untuk kita mampu menanggungnya sampai tepat pada waktunya rencana Dia di dalam kehidupan kita digenapi. Amin. Mari kita belajar rendah hati seperti Dia, Yesus yang begitu rendah hati. Hal yang ketiga, setelah kita belajar rendah hati, hal yang tidak terlalu sulit, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Ayat yang kita baca bersama-sama, ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hal yang ketiga, memberi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Majus adalah orang yang terpelajar, yang tentunya ketika dia berangkat dari tempatnya menuju ke Bethlehem, itu pun dia memakai hikmat yang Tuhan karuniakan dengan petunjuk bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang lain. Tetapi kita melihat bagaimana dia hidup dalam kerendahan hati. Dia berjalan sedemikian rupa sampai datang ke kandang itu dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya, di dalam Perjanjian Baru yang di dalam Alkitab, terjemahan terbaru dikatakan dupa. Memang terjemahan terbaru yang terbit bulan Februari tahun ini lebih mendekati kepada bahasa aslinya. Kemenyan, ya, kemenyan kalau orang Jawa itu dibakar memberikan aroma terapi, ya, untuk di sekitarnya. Itulah dupa. Di sini dikatakan emas, dupa, dan mur. Mur itu wangi-wangian, ya, sehingga emas itu sesuatu yang berharga. Dari logam yang ada, emas itu merupakan logam mulia.
ini juga masuk di dalam perencanaan Tuhan. Maria dan Yusuf bukan orang yang berada. Dia hanya seorang tukang kayu. Kenapa orang Majus datang membawa emas, kemenyan, dan mur? Ada maksud di balik semuanya ini. Ini harta berharga yang dimiliki oleh orang-orang Majus ini. Tetapi satu hal di balik semuanya ini, bahwa melalui persembahan orang Majus ini sudah disediakan apa untuk memelihara bayi Yesus yang saat itu menjadi manusia. Ada emas, ada mur, dan juga ada kemenyan. Karena Maria dan Yusuf adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, hanya tukang kayu. Tetapi mereka dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Dia memiliki kerendahan hati untuk melahirkan bayi Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah waktunya. Saat ini Yesus bukan lagi bayi. Kita sedang menantikan kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Dia datang bukan lagi menjadi juru selamat, karena dia sudah mati untuk kita. Dan kehidupan kekal sudah menjadi bagian bagi kita yang percaya kepada dia. Oleh karena itu, bagaimana kita membawa Bethlehem itu ke hati kita? Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mempersiapkan diri kita dengan kita semakin dekat dengan janjinya. Dengan kita semakin intim memiliki hubungan dengan dia. Memberikan yang terbaik kepada dia. Kalau saya berbicara tentang memberi yang terbaik, itu saya tidak hanya berbicara tentang materi. Seperti yang dibawa oleh orang Majus ketika dia datang memasuki kandang dan menyambut sang raja. Anak manusia itu datang ke dunia. Tetapi lebih dari itu, pemberian hidup. Dia dari jauh datang, tidak hanya membawa tangan hampa, tetapi membawa buah tangan untuk dipersembahkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita yang sudah menerima karunia keselamatan, ada tugas dan tanggung jawab kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, dari Bethlehem sampai ke hati, mengingatkan saya dan Bapak, Ibu, Saudara, bahwa masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald Manalu ketika perayaan Natal di tempat ini. GKOI Persekutuan sudah berumur 43 tahun. Sudah banyak anak-anak yang dilahirkan dari tempat ini. Beberapa waktu kita mengalami stagnasi, keluar. Dan hari-hari ini kita sedang memperbaiki di dalam ini satu hal. Mari di dalam kerendahan hati kita saling mendukung pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan di Tuhan di tempat ini semakin lama semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sendiri tidak akan mampu. Amin. Saya membutuhkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Bukan saya yang membutuhkan, tapi Tuhan. Tuhan punya rencana memanggil kita di tengah-tengah jemaat ini. Mari kita satukan hati, kita mulai peka dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Kalau kita ada, kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita cepat-cepat kembali, mengingat kembali bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap hidup kita. Seringkali saya mengingatkan diri saya sendiri, jangan sampai mau dipakai untuk senjata kuasa yang lain
untuk menjadi pemecah belah antara satu dengan yang lain. Karena di mana kita berdoa tentang persatuan dan kesatuan, tidak henti-hentinya iblis berusaha memecah belah satu dengan yang lain agar rencana Tuhan itu tidak terjadi. Tapi Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Mari kembali kita fokus. Biarkan yang terjadi di kanan kiri kita. Kita melihat rencana Tuhan yang besar. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah karuniakan banyak di tengah-tengah jemaat ini. Kita tidak pernah kekurangan, Tuhan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu saatnya mari kita berubah. Untuk kita tetap fokus pada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Membawa yang terbaik. Mas, Kemenyan dan Mur tidak hanya berbicara tentang materi. Tetapi hidup kita inilah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau kita mengingat seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Roma pasal yang ke-12. Saya boleh minta tolong untuk Kak Anita bacakan buat kita semua. Roma 12 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus mengingatkan kita persembahan yang benar. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan kita diminta apa? Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Siapakah yang dapat mengubah pikiran kita? Hanya Dia Allah yang terbaik. Hanya Dia Allah yang berkuasa, yang mampu mengubahkan cara berpikir kita. Bagaimana pikiran kita bisa diubahkan kalau kita memiliki pergaulan yang dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga barang siapa yang bergaul dekat dengan firman Tuhan, kita akan mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Semua membutuhkan proses. Seperti tema pagi hari ini, dari Bethlehem sampai ke hati. Itu adalah suatu perjalanan. Perjalanan itu adalah suatu proses. Mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Tanpa Dia, saya tidak ada apa-apanya. Tanpa Dia, demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bisa masih menikmati hidup hari ini, karena berkat kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita berubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir sesuai dengan pola pikir Tuhan sendiri. Sehingga terkadang ketika kita berdoa untuk sesuatu hal, yang terjadi tidak seperti yang kita doakan. Amin. Apa maksudnya Tuhan?
Tuhan, aku berdoa untuk sesuatu A. Tapi kenapa Tuhan kasih D buat saya? Kalau kita memiliki pola pikir Tuhan, kita menyerahkan hidup kita fokus kepada Dia dan memiliki kerendahan hati, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kenapa Tuhan ini jadi D? Saya minta A. Ketika kita datang kepada Dia, kita akan diberikan pengertian demi pengertian untuk kita masuk di dalam proses bersama dengan Dia. Bahwa setiap tahap yang kita lewati, Dia ada di sana. Dan Dia akan menunjukkan kasih-Nya. Sehingga sampai tiba pada saatnya, ketika apa yang kita dapatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan juga berkata, ini tidak cocok untukmu, jadi tidak aku memberikannya. Bagaimana kita berespon dengan hal ini? Ketika semua mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Diam, tanya Tuhan. Karena hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah proses bersama-sama dengan Dia. Dalam apapun yang kita alami, kita tetap dapat bersuka cita. Karena apa? Dia sudah lahir di hati kita. Dia ada di dalam hidup kita. Kita orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena itu mari kita merubah pola pikir kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah terus kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari kita merenungkan dalam tahun 2023 ini, di Natal ini, kembali kita mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya kepada kita. Kembali kita mengingat perjalanan yang begitu panjang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya pergi keluar kota. Di sana saya pengennya refreshing sedikit. Tapi bukannya saya sehat, saya berangkat dari sini juga sudah capek sekali. Saya sakit, demam, suara sempat hilang. Dan saya gak bisa kemana-mana. Satu hal, Tuhan, saya akan melayani. Tuhan percayakan GKUI Persekutuan untuk saya melayani di ibadah Natal tanggal 25. Kemarin datang pun saya baru kemarin pagi sampai ke Bekasi. Badan juga masih cukup meriang, tapi saya tetap percaya. Ketika saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun saya. Suara timbul tenggelam, sampai tadi malam suara juga masih berat. Ada cara Tuhan juga yang Tuhan berikan sehingga saya minum apa yang bisa saya minum. Saya jarang minum obat flu dan lain-lain itu. Cukup saya kupas kunyit kencur. Saya potong tipis-tipis, saya jadikan permen. Saya kunyah makan. Puji Tuhan kalau hari ini suara saya keluar dan tidak terganggu, masih seperti biasanya suara saya. Puji Tuhan, semuanya karena kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa. Apa yang kita perlukan tidak pakai lama kalau itu untuk kepentingan Tuhan. Tadi pagi saya berangkat, saya pun masih bikin kencur itu, saya potong-potong tipis-tipis. Karena kalau besar-besar saya gak akan tahan makan itu bulat-bulat. Saya bikin seperti permen tuh, tipis-tipis. Saya bikin, saya taruh di mangkok kecil, saya makan kunyah itu. Sampai berangkat saya masih makan itu. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita.
dan seterusnya. Ya, kita percaya dari Bethlehem sampai ke hati. Mari kita mengubah pola pikir kita, karena Dia rindu menyatakan dirinya kepada masing-masing kita. Semakin kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Dia lebih lagi dan mampu membawa hidup kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapannya, menjadi ibadah yang sejati di hadapannya. Itu kerinduan Tuhan. Mari kita berubah dari Bethlehem sampai ke hati. Itu adalah satu perjalanan. Ikuti proses Tuhan. Berproses dengan Dia itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di Natal tahun ini, kembali kami diingatkan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Damai sejahtera di bumi milik-Mu semata-mata. Jadikan kami orang-orang yang berkenan kepadamu ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bahkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami mampu berkata, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa untuk setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Di Natal ini, kembali kami bersukacita. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau sudah lahir di hati kami dan mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, menghadapi seluruh pergumulan, persoalan dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Sebab bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Temukan kami menjadi orang-orang yang tetap teguh, berakar kuat dalam iman pengharapan di dalam Engkau. Jadikan kami orang-orang yang tetap berpegang pada janji-janji firman-Mu yang ya dan amin. Taruh kerendahan hati di dalam hati kami. Ampuni ya Tuhan, kalau seringkali kami gagal untuk kami berproses belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah dalam mulut lidah bibir kami, bahkan di dalam pintu hati kami. Mampukan kami untuk kami berubah, mengubah pikiran kami sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu membawa hidup kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Karena itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kepadanya kami percaya. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, kita angkat pujian, Bumi Penuh Kemuliaan. Penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh
kami yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehati bersama-sama datang kepadamu pada pagi ini, membawa pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu. Bapa, kembali kami membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan negeri kami tercinta ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju atas negeri kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kami. Terlebih-lebih Tuhan, menjelang tahun politik tahun 2024 nanti, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengendalikan situasi dan kondisi keadaan negeri ini. Kami berdoa untuk TNI dan Polri sebagai penjaga keamanan di negeri ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengendalikan mereka, sehingga dimampukan untuk mereka bertugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, menjelang pemilu tahun 2024 nanti, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, secara khusus para ketua-ketua partai politik yang ada di negeri ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengendalikan hati mereka. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu, bahwa hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Kemana saja Engkau ingin mengalirkannya, itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kuasai mereka. Biarlah melalui mereka ini Tuhan dapat tercipta, membawa damai sejahtera di lingkungan masyarakat sampai dengan RT RW yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah hati para pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kami tetap menyerahkan akan pemerintahan Presiden Joko Widodo di penghujung pemerintahannya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun, menjaga dan melindungi, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya berasal daripada-Mu. Demikian juga dalam situasi dan kondisi yang terjadi, kami berdoa ya Tuhan, dijauhkanlah daripada kelompok-kelompok intoleran. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, dari gerakan-gerakan teror yang senantiasa ingin memecah belah keberadaan NKRI. Kami bawa semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah negeri ini dalam belas kasihan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kepulauan Rote, kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Allah tercurah di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini, kalau di gereja-gereja Tuhan dilakukan perayaan-perayaan Natal, kiranya Tuhan sendiri yang menjaga setiap gereja-gereja Tuhan, di mana sukacita Allah terjadi di gereja-gereja Tuhan. Bahkan di Natal ini kami berdoa, banyak lutut kan bertelut, banyak lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan, Engkau memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di mana-mana hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini secara khusus untuk jemaat GKOI Persekutuan di tempat ini. Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berlibur, baik di luar kota maupun yang di luar negeri. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka masing-masing. Berkati mereka dengan sukacita-Mu yang melimpah-limpah. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menjaga keberadaan mereka. Tuhan, kami berdoa kalau di antara jemaat Tuhan ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sendiri yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan ibadah tutup tahun
dan perjamuan kudus akhir tahun yang akan dilakukan pada tanggal 31 Desember nanti, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kami masing-masing, mempersiapkan kami secara pribadi untuk kami merenungkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, namun Engkau mengetahui keberadaan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah doa kami yang jauh dari sempurna, kami mau satukan dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita membawa persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sambil kita membawa persembahan ke depan, kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan
kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat. Tambahan warta jemaat pagi hari ini 25 Desember 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ibu Riana Manjadewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya pelayan Ibu selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Ibadah akhir tahun dan perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu hari Minggu jam 18 WIB yaitu atau pukul 6 sore, tempat di gereja. Ibadah Minggu pagi dijadikan jam 6 sore, jadi pagi tidak ada. Dimohon kepada jemaat untuk tidak pulang dulu ya, karena kita mau foto bersama-sama dengan gembala dan majelis. Kiranya sekian warta jemaat pagi ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ada pesan pastoral dari Ketua Sinode GKOI untuk dibacakan kepada jemaat. Demikian surat pastoral yang disampaikan. Natal relevan dengan realita. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita pada penghujung tahun di bulan Desember 2023 ini merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui surat pastoral ini, Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia mengajak seluruh warga GKOI untuk merenungkan sejenak bagaimana pemaknaan Natal di tahun 2023 ini. Natal adalah sebuah sandiwara. Natal menjadi kosong tanpa makna di dunia yang memilih perang. Itulah pernyataan keras dari pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus yang dikutip NBCindonesia.com pada khotbah menandai masuknya masa penantian Natal di Vatikan pada tahun 2015 yang lalu. Kritik tajam itu masih tetap relevan untuk diperdengarkan kepada warga dunia pada masa Natal 2023 ini. PGI bersama dengan KWI menetapkan tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, Lukas 2 ayat yang ke-14. Bagaimana GKOI memaknai tema ini di tengah realita, yaitu kenyataan hidup saat ini, sehingga relevan sesuai dengan maksud dan tujuan Natal yang sebenarnya. Memahami realita kekinian, dunia kita saat ini sedang berada pada puncak pertarungan antara gelap dengan terang, antara kebaikan dengan keburukan, antara kebenaran dan kejahatan. Rusia masih belum berhenti menyerbu Ukraina. Sejak awal 2022 sampai menjelang akhir tahun ini, tak terhitung kesengsaraan,
kerugian material dan non-material yang diakibatkan perang di antara kedua negara. Israel belum berdamai dengan Palestina. Situasi perang kota mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa di kedua belah pihak. Entah apapun alasannya, perang dengan senjata selalu diawali tanpa perhitungan yang akhirnya membawa kerusakan. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan pesan perdamaian, namun di sisi lain, pesan kebencian akibat perang itu semakin merasuk. Dunia menyaksikan bagaimana jutaan pengungsi Ukraina mencari kehidupan yang lebih baik di tengah kondisi negara mereka porak-poranda dan terlunta-lunta. Para pengungsi dari Gaza sungguh memprihatinkan. Tidak banyak negara yang bersedia membuka pintu bagi pengungsi. Para pemimpin dunia terus angkat bicara bagaimana menangani masalah kemanusiaan abad ke-21 ini. Berbagai peristiwa kekinian dan gejala-gejala kekerasan atas nama ideologi, agama, politik, atau gabungan dari ketiga-tiganya menggambarkan situasi dan kondisi dunia yang berwajah semakin pekat. Kegelapan lebih dominan daripada terang. Kebencian dan perang lebih garang dari kedamaian. Kejahatan makin bereksistensi seperti monster yang siap menelan korban-korban tidak bersalah. Dalam konteks global, dunia saat ini berada pada masa-masa kengerian, kegelapan, dan kejahatan-kejahatan yang berekskalasi sangat luas. Dalam konteks Indonesia, tidak kurang kita menghadapi situasi yang masih berhadapan dengan kebencian, pertikaian, kejahatan-kejahatan dalam berbagai dimensi. Bagian dari masyarakat kita yang merupakan kelompok kecil seringkali mengalami aniaya dari kelompok besar. Penghambatan, pengusiran, dan pelarangan adalah tindakan-tindakan sewenang-wenang yang terang-terangan dilakukan. Perbedaan doktrin agama, dasar ideologi, pandangan politik belum dapat diterima dengan kesadaran. Yang paling menggusarkan adalah kelompok-kelompok fundamentalis yang mengaburkan esensi agama yang berwatak damai, lembut, toleran, solider, berubah wajah menjadi sangar, garang, keras, intoleran, dan egois narsistik. Situasi politik di negeri kita Indonesia suhunya semakin menghangat, bahkan cenderung memanas. KPU telah menetapkan sebanyak 17 partai politik peserta pemilu tahun 2024. Ribuan caleg dan DPD, puluhan ribu calon anggota DPRD, tingkat 1 dan 2, serta 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden yang akan dipilih untuk periode 2024 sampai 2029. Di balik angka-angka itu, ada tantangan besar yang kita hadapi sebagai warga negara Indonesia, yaitu situasi dan kondisi apakah yang terjadi pada perhelatan Pesta Demokrasi 5 tahunan ini berlangsung dengan damai atau gejolak. Memilih jalan damai. Dalam khotbahnya pada tahun 2015 tersebut, Paus Fransiskus menyatakan, kami harus meminta rahmat untuk menangisi dunia ini yang tidak mengakui jalan menuju perdamaian. Menangis bagi mereka yang hidup untuk perang dan memiliki sinisme untuk menyangkalnya. Tuhan Yesus menangis lihat semuanya ini. Dengan demikian, Paus menegaskan dan menyerukan perdamaian di seluruh dunia, mengutuk pembunuhan, dan meminta orang Kristen memaknai Natal dengan benar. Yesus dalam khotbahnya di bukit berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat yang ke-9. Murid Kristus, orang Kristen, adalah orang yang mencintai kedamaian. Bahkan tidak cukup memahami lalu berhenti pada sifat mencintai. Mereka bergerak progresif. Mereka adalah provider, penyedia, pembawa kedamaian. Orang Kristen selalu aktif, dinamis merencanakan, memproses,
mewujudkan perdamaian dalam aktualisasi realitas kekinian. Tidak bisa tidak, semua hal itu bisa terjadi karena dalam diri orang Kristen itu sendiri telah terwujud perdamaian. Dalam keluarga-keluarga Kristen, perdamaian adalah inti kehidupan bersama. Dalam gereja, perdamaian adalah pokok pekerjaan dalam pelayanannya. Memang kita mengakui dengan jujur bahwa untuk memenuhi kondisi ideal perdamaian bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan sikap berkorban untuk membawa damai. Itulah harga yang harus dibayar. Yesus sendiri demi memperdamaikan permusuhan manusia terhadap Allah karena dosa manusia itu, dia mengorbankan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan itulah puncak dari pernyataan berbahagianya orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Para tokoh perdamaian dunia berkarya dalam bentuk pengorbanan diri. Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Bunda Teresa, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi merupakan segelintir dari banyak tokoh yang berjuang demi perdamaian tanpa kekerasan. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan perdamaian dunia, menentang segala kebrutalan terhadap peradaban manusia dan kemanusiaan. Mereka membela keadilan dan tidak menginginkan adanya kesusahan orang-orang di sekitarnya mengalami konflik, permusuhan, kebencian, penderitaan akibat politik, ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Di akhir hayatnya, Bunda Teresa mengatakan, apa sebenarnya yang menjadi inti terdalamku dalam berbagi kasih? Jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada jiwa. Menggerakkan hati untuk mengasihi jiwa. Tema-tema Natal, khotbah-khotbah Natal, perayaan-perayaan Natal, drama-drama Natal, kunjungan-kunjungan Natal, berbagi ini itu di hari Natal tidak lain tidak bukan didasarkan pada mengasihi jiwa manusia itu. Tanpa itu maka Natal kehilangan makna yang sebenarnya. Natal bukan pada gemerlapnya lampu-lampu, warna-warni busana, dekorasi desain up to date, musik hingar-bingar, makanan overdosis, hadiah-hadiah narsis dan pilih kasih. Segala bentuk kegiatan yang hanya bertujuan untuk pamer, komersialisasi, dan konsumerisme yang berbungkus acara Natal. Ada hal-hal yang mestinya lebih penting kita lakukan dalam hari raya Natal agar bermakna. Beberapa wujud dari mengasihi jiwa adalah memberi dan meminta maaf. Placido Domingo, Luciano Pavarotti, dan Jose Carreras pernah menjadi 3 tenor utama dunia. Namun persahabatan mereka pernah tercemar oleh permusuhan persaingan. Dalam suasana itu, Carreras sakit leukemia. Mereka lalu memaafkan permusuhan itu dan mendirikan yayasan untuk membantu mengobati para pasien leukemia, antara lain Carreras. Begitulah maaf telah ikut mengobati Carreras. Memaafkan merupakan bukti mengasihi jiwa. Adalah Karol Józef Wojtyła yang kita kenal dengan nama akrabnya Paus Yohanes Paulus II, membuat kebencian lenyap saat mengunjungi di penjara orang yang ingin membunuhnya, memberi maaf pada orang itu tanpa diminta. Tentu itu sebuah tindakan beresiko, karena sesungguhnya di baliknya ada beban mental, moral, sosial yang amat berat untuk melakukannya. Tetapi dengan kebesaran hati dan jiwa, hamba Tuhan pembawa damai itu berhasil mewujudkannya. Beliau mengasihi jiwa. Sekali lagi, memaafkan adalah bukti mengasihi jiwa. Mengasihi jiwa juga dapat diwujudkan dengan berusaha menjadi pribadi yang tidak serakah. Dalam kerangka ekonomi sosial, orang Kristen khususnya terpanggil sebagai teladan dalam berbagi kehidupan. Ciri-ciri orang Kristen yang memiliki motivasi ekonomi sosial yang diterangi oleh firman Allah
melihat manusia lain sebagai homo exitus, manusia yang beretika, homo humanus, manusia yang berkepri kemanusiaan, homo socius, manusia sosial, dan manusia komplit. Itu bertolak belakang dengan ciri manusia yang menganggap manusia hanyalah potensi ekonomi yang mendorong manusia menjadi individual rakus, bersaing, tidak pernah cukup, hingga mengucilkan diri. Mungkin kapitalisme ekonomi yang merenggut ekonomi kerakyatan adalah mewakili ciri-ciri yang tidak alkitabiah itu. Apa yang dikatakan Mahatma Gandhi, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi ketamaan satu orang. Relevan dalam refleksi memaknai tahun ini. Mungkin cara-cara mencapai kerendahan hati versi Bunda Teresa ini penting bagi kita untuk menggerakkan hati, mengasihi jiwa-jiwa sekaligus memaknai Natal, yaitu berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri, mengurus sendiri persoalan pribadi, hindari rasa ingin tahu tentang orang lain, hindari mencampuri urusan orang lain, menerima pertentangan dengan gembira, tidak memusatkan diri pada kesalahan orang lain, menerima hinaan dan celaan, menerima pengabaian orang lain jika direndahkan, mengalah pada orang lain, menerima celaan walaupun kita tidak layak menerimanya, bersikap sopan dan peka sekalipun seseorang memancing amarah kita, jangan mencoba untuk dikagumi atau dicintai, mengalah dalam memberi pendapat walaupun pendapat kita benar, dan memilih yang tersulit saat tidak ada yang bersedia mengerjakannya. Ambillah tanggung jawab itu. Bersikap rendah hati membuat kita mampu mengasihi jiwa. Dapat disimpulkan bahwa frase kemuliaan bagi Allah pada awal tema Natal 2023 bukanlah ungkapan seremonial dan retorika semata, melainkan sebuah tindakan dan perbuatan nyata dalam kehidupan. Bukan sekedar nyanyian, khotbah, dan drama Natal. Bukan sekedar teriakan lantang atau ucapan manis dari orang-orang yang sedang beribadah. Kemuliaan bagi Allah menjadi relevan bagi orang percaya dan bagi warga Gereja Kristen Oikumene Indonesia karena kita mempraktekkan damai. Damai adalah buah dari pelayanan. Semua orang yang melayani harus membawa damai. Gereja yang membawa damai adalah gereja yang melayani. Gereja yang benar adalah gereja yang membawa damai. Karena kita membawa damai dalam dunia ini, maka nama Tuhan dimuliakan. Paragraf terakhir, Natal harus relevan. Relevan dalam realita kehidupan, relevan dengan nilai-nilai iman Kristen, yakni pengampunan, perdamaian, kasih, kerendahan hati, dan kepedulian. Relevan dengan nilai-nilai sosial Kristen, yaitu kebersamaan, persahabatan, dan kesederhanaan. Relevan dengan nilai-nilai surgawi, yakni mencintai dan dicintai tanpa syarat. Relevan dengan kandang Bethlehem, relevan dengan nilai-nilai kehidupan kekal, relevan dengan kehendak Raja Damai. Akhirnya, selamat Natal Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Ketua Umum Pendeta Ronald Manalo. Biarlah melalui pesan pastoral Ketua Umum, kita sebagai warga Gereja Kristen Oikumene Indonesia, mari kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena itulah ciri khas gereja Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Amin. Jemaat, marilah kita tutup ibadah Natal ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri
Dan kita nyanyikan satu pujian oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Oleh karena itu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.
time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.